Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu guru hebat, salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Irfan Fatur Rahman, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SDN 1 Sinajaya, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan aksi nyata sebagai implementasi pemahaman saya dari salah satu topik pelatihan mandiri yang sebelumnya sudah saya pelajari di platform Merdeka Mengajar, yaitu dengan aksi nyata menyebarkan pemahaman tentang konsepsi Merdeka Belajar. Setelah mempelajari topik Merdeka Belajar ini, kita diharapkan dapat memahami beberapa hal penting berikut. Pertama, pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang kedua, pemahaman dari gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Dan yang ketiga, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Pada topik Merdeka Belajar, terdapat 5 modul yang disajikan untuk dipelajari secara mandiri. Modul yang pertama tentang mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Modul kedua tentang konsep mendidik dan mengajar. Modul ketiga tentang mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul keempat tentang mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan modul kelima membahas tentang pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Modul yang pertama, mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Untuk mengenali karakteristik murid dan kebutuhannya, kita harus lebih dulu mengenali dan memahami kekuatan dan kelemahan dari diri kita sendiri. Sebagai seorang pendidik, guru dituntut untuk terus beradaptasi atau memiliki sifat adaptif dan meningkatkan kemampuan diri agar dapat merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, agar peserta didik dapat tumbuh menjadi pribadi yang mandiri dan merdeka. Guru juga perlu menuntun muridnya untuk mengenali diri sendiri agar bisa menentukan tujuan dan kebutuhan belajarnya yang relevan dan kontekstual terhadap lingkungannya. Seperti yang dikatakan Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak bergantung kepada orang lain. Modul yang kedua, mendidik dan mengajar. Mendidik adalah menuntun segala kodrat pada anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Adapun mengajar adalah bagian dari mendidik, yang merupakan proses pendidikan dalam memberikan ilmu untuk kecakapan hidup anak, baik secara lahir maupun batin. Pendidikan tidak hanya sekedar memberikan pengetahuan, namun mendidik keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin para peserta didik. Selanjutnya, modul ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Pada modul ini membahas mengenai kodrat murid dan asas trikon. Menurut Ki Hajar Dewantara, segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaannya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Kodrat alam bermakna setiap murid terlahir dengan kodrat alamiahnya masing-masing, sesuai dengan lingkungan tempat anak berada, sedangkan kodrat zaman bermakna guru sebagai pendidik perlu menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang terus berubah. Tugas guru memastikan seluruh dimensi pada murid, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman, bisa digali, dikenali, dan dikembangkan. Ada juga pembahasan pada topik ini yaitu tentang asas trikon, yang merupakan akronim dari 3 asas dalam pendidikan yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Terdiri dari yang pertama, kontinu, yaitu pengembangan secara berkesinambungan, dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Yang kedua, konvergen, yaitu pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari bangsa lain sebagai kesatuan budaya umat manusia sedunia, tanpa mengorbankan nilai atau identitas dari bangsa masing-masing. Dan yang ketiga, ada prinsip konsentris, yaitu bersifat terbuka, tetapi tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh dari kebudayaan dari luar. Selanjutnya, modul keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti merupakan perpaduan cipta, rasa, dan karsa. Budi pekerti murid dibentuk dari 3 sentra pendidikan atau 3 pusat pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sebagai pendidik, guru turut berperan membantu murid untuk menemukan dan menggali kecerdasan budi pekerti yang ada di dalam diri murid itu sendiri. Seperti yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara,
Kodrat manusia diibaratkan seperti suatu kertas yang sudah berisi tulisan namun buram, yang belum jelas maksudnya. Maka tugas mendidik membantu menebalkan dan memperjelas arti dan maksud dari tulisan tersebut dengan tuntunan pendidikan yang terbaik. Ini adalah salah satu teori yang dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantara yang dikenal sebagai teori konvergensi, yang merupakan sintesis atau perpaduan dari teori tabula rasa dan teori negatif. Teori konvergensi dalam pandangan Ki Hajar Dewantara itu sendiri dapat dimaknai sebagai transformasi pendidikan yang mengarahkan murid untuk dapat berinteraksi dengan budaya lain tanpa mereka harus kehilangan jati dirinya. Dengan memiliki kecerdasan budi pekerti, murid bisa menjadi manusia yang merdeka dan berakal budi yang menentukan keberadaan jati dirinya. Murid juga senantiasa memikirkan, merasakan, dan mempertimbangkan setiap perilaku yang ditampilkan. Bapak dan Ibu sekalian, modul yang terakhir yaitu modul 5, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Sebagai seorang pendidik, guru tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan saja, tetapi guru juga harus mampu membimbing dan memantau murid untuk bisa mencapai pemahaman yang bermakna. Perspektif guru tidak selalu sama dengan perspektif murid. Setiap murid memiliki kodrat dan kekuatan potensi-potensi yang berbeda. Fungsi pendidikan sejatinya adalah mengantarkan peserta didik agar siap hidup dan mampu untuk mengisi zamannya. Murid kita adalah generasi natif digital yang hidup di era kemajuan, yang mengharuskan guru menjadi kreatif, inovatif, reflektif, dan kolaboratif, dan berpihak kepada murid. Tujuan akhir dari seluruh pendidikan yaitu keselamatan dan kebahagiaan murid yang dapat dipenuhi dengan memahami peran guru melalui sistem Among. Apa itu sistem Among? Sistem Among adalah sebuah pendekatan atau cara pengajaran yang mengacu pada salah satu konsepsi seperti yang diutarakan oleh Ki Hajar Dewantara. Bunyinya ialah Ingarsa sung tulada, di depan memberikan teladan, ing madya mangun karsa, di tengah memberikan kehendak, dan tutpuri handayani, di belakang memberi dorongan. Melalui penggunaan paradigma pendidikan dengan pendekatan sistem Among tersebut, diharapkan kita sebagai guru dapat menuntun murid kita menuju kemerdekaan belajar yang sejati, yaitu murid kita bisa belajar sesuai dengan kodratnya, sehingga ia bisa menghadirkan keselamatan dan kebahagiaan bagi murid-murid yang kita cintai. Ibu dan Bapak guru hebat, demikianlah pemaparan dari saya mengenai topik Merdeka Belajar. Semoga ada manfaat yang bisa dipetik oleh Bapak Ibu sekalian. Saya ucapkan terima kasih, tetap semangat, dan salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.